Oke, kuliah kita terakhir itu mengamati bahwa titik atau nilai keseimbangannya hanya 0,0 aja ya untuk sistem linier dengan koefisien konstan dan homogen. Itu ada yang bersifat spiral, ada yang knots, ada yang saddle gitu ya. Nah, saya akan mereview hal penting sedikit yang mungkin kalian harus betul-betul aware ini ya, betul-betul diperhatikan ini. Saya ambil contoh ini, nggak penting yang spiral atau bukannya. Jadi gini, null client-nya di masalah persamaan diferensial linear yang kita bahas ini, null client-nya pasti berupa garis lurus. Kenapa? Karena kan bentuknya dx1 dt sama dengan sesuatu x1 ditambah sesuatu x2. dx2 dt sesuatu x1 ditambah sesuatu x2. Ini kita buat 0, dan ini persamaan garis lurus, ini persamaan garis lurus selalu ya, melalui 0,0 lagi. Ini selalu nilai keseimbangannya di 0,0. Nah, hal penting yang mau saya ingatkan lagi, coba melihat ini ya. Oh, ini sih udah ada tulisannya. Kita lihat bahwa yang ini dx1 dt 0, berarti ini x1 null client ya. Dan ini sumbu x1. Nah, kalau x1 null client artinya apa? Pada garis ini, populasi dari x1 ya di mana aja ya, misalkan di sini gitu. Nah, di situ populasi x1 akan konstan karena dx1 dt-nya 0. Arti ini. Jadi kurva solusinya kalau memotong x1 null client, kurva solusinya ini harus potongannya tegak di sini. Garis singgungnya ini harus tegak nih, pasti semua tegak nih yang memotong x1 null client itu. Jadi kalau itu cirinya ya. Kalau memotong x2 null client, yang ini x2 null client, x2 null client kan artinya dx2 dt-nya 0. Berarti x2-nya nggak berubah. Kalau x2 itu kan yang arah horizontal sumbunya. Jadi ke atas ke bawah nggak berubah. Jadi potongannya harus mendatar. Ini di sini kalau motong pas ya di titik itu aja ya, di titik lain sih enggak. Memotong x2 null client pasti mendatar. Memotong x1 null client pasti kurva solusinya tegak. Oke, ini perlu diingat karena nanti berikutnya gambarnya akan digambar gabung dengan yang namanya nilai eigen, nanti banyak garisnya. Nah, harus jelas potongannya itu. Buat ujian bagus dikasih gambar-gambar menentukan mana yang solusi, mana yang x1 null client gitu, dan lain-lain. Oke, hari ini saya lanjutnya sedikit, ya, tapi harus mikir. Kita langkah selanjutnya, kalau kemarin kan langsung diberikan aja solusi-solusinya bentuk spiral, knots, atau saddle, tanpa ngitung solusinya. Yang berikutnya targetnya akan ngitung solusinya. Dan itu pun hanya sepotong hari ini. Hari ini lebih ke idenya, nanti betul-betul ngitungnya kita kuliahkan hari Senin. Gitu ya. Hari ini cuma sejam, jadi nggak akan cukup lah sejam. Oke, coba kembali pandang sistem persamaan diferensial ini dalam bentuk vektor ya. Jangan lupa X-nya itu sama dengan X1, X2, vektor. Gitu ya. A-nya matriks 2 kali 2. Nah, kemudian kalau kita lengkapi dengan syarat awal, maka itu disebut masalah nilai awal. Jadi si X1 di titik T0 punya data gitu ya, berapa lah ini.
alfa itu ya di sini X disebut X0. Alfa X2 di titik T0, 2 beta itu ya. Alfa betanya ini vektor awalnya. Jumlah populasi awal. Nah, ini disebut masalah nilai awal. Jadi persamaan diferensial dilengkapi ini, syarat ini dinamakan masalah nilai awal. Vektor X disebut solusi dari masalah nilai awal bila vektor tersebut memenuhi persamaan diferensial dan kondisi awal yang diberikan. Itu jelas ya. Masalah nilai awal ini dengan tambahan ini, kondisi awalnya, itu selalu mempunyai solusi tunggal untuk semua T anggota R. Ini jaminan untuk kalau seseorang mencari solusinya dengan metode A, si B pakai metode B, si C pakai metode lain lagi, harus ketemu solusinya tunggal, sama aja. Nah, oke, ini udah keduluan ngomong. Metodenya apapun, solusinya pasti sama. Oke, kita akan bahas sekarang mencari solusi dari sistem seperti ini, tetapi yang masih sangat gampang untuk memunculkan idenya aja. Diberikan masalah nilai awal ini, dx1-nya ini, dx2-nya ini. Jadi x1 dan x2 di contoh ini tidak terkait ya. Lihat, x1 berdiri sendiri, x2 juga hanya bergantung x2 aja. Kalau secara umum nanti saling terkait, misalkan min x1 ditambah 2x2 gitu ya. Yang ini misalkan ditambah 3x1 gitu, saling terkait nanti sih. Sekarang yang saling bebas dulu, supaya gampang melihat. Tapi sama aja teorinya. Oke, syarat awalnya ini. Nah, solusi umum ini kita udah pernah tahu kan, kalau saya punya dy dt sama dengan y, maka solusinya ya pakai pemisahan variabel y sama dengan c e pangkat t gitu ya. Ya kalau ini 2 ya 2t gitu ya. Oke. Jadi yang ini solusinya adalah ini ya. Oke. Ini minnya dari sini min satunya. Yang ini solusinya E pangkat min 3T kali konstanta. Ini saya rasa udah di depan sekali. Pisah, kalau belum lupa, pisahkan variabel aja. dx1 dibagi x1 sama dengan min dt, integralkan. Nah, yang agak baru nanti notasi-notasinya. Ini x1 dan x2 akan ditulis dalam notasi matriks. Bentar. Kenapa akan pakai matriks? Nanti ada hal-hal khusus gitu ya yang mengharuskan pakai matriks melihatnya. Jadi saya tulis ini sebagai satu persamaan ini dalam bentuk ininya vektor, ininya matriks ya. Oke. A-nya apa? A-nya kita lihat koefisien ini. Bukan koefisien, ini turunan ini kan min x1 ditambah 0x2. Jadi ini min 1, 0. Yang ini 0x1 ditambah ini. Jadi 0 min 3. Itu ya, diambil dari situ persamaan diferensialnya. Oke. Dan kalau kalian cek ini, kalau dikalikan lagi dengan x1, x2, ya kembali ke sepasang persamaan ini. Min 1x1 ditambah 0x2 jadi ini. Ya, oke. Jadi itu matriks A-nya, harus paham membentuknya. X0-nya ini syarat awalnya ditulis sebagai vektor. Yang ke-1, 2, itu ya. Yang kedua, 5. Oke, solusinya, tadi ini solusinya. X1 ini, X2 ini ditulis dalam notasi vektor menjadi seperti ini. Ya, kurang satu langkah.
harusnya dari sini ke sini dulu. C1 E min T, yang keduanya C2 E min 3T gitu ya. Baru ke sana. Oke, dari sini X1-nya salin aja, X2-nya salin dari solusi ini. Saya pisahkan seperti ini. Sama aja ya. Kemudian saya tuliskan dalam bentuk perkalian vektor I dan J. Ini I, vektor satuan arah sumbu X, ini vektor satuan arah sumbu Y. Oke, nggak sulit, cuma notasinya baru. Kadang-kadang otak kita jelimet gitu. Aduh, ini gimana gitu ya. Hanya hari ini sedikit saja karena ada notasi-notasi yang baru. Ya kalau diperiksa betul gitu ya. Kita kalikan ini menjadi ini. Kita kalikan ini menjadi ini. Dijumlahkan jadi ini dan ini. Oke. Nah, sebut ini tanpa konstantanya X ini sebagai vektor X1 garis. Dan ini bukan X1 garis, vektor X1 dan ini vektor X2. Di sini saya kasihin hati-hati dengan notasi ini ya, yang bukan vektor dan yang vektor. Kalau X1 ini solusi ini. Ya, X1 bukan vektor ini, sendiri-sendiri. Yang ini. Mau ditulis dalam bentuk vektor, X1-nya, vektornya menjadi ini. Artinya yang ini dan tanpa konstanta ya, dan yang keduanya 0. Kalau yang kedua ditulis komponen kesatunya di sini yang 0, yang komponen kedua ya yang ini, E pangkat min 3T. Jadi agak jelimet ya, ada X1, ada X1 vektor, yang sebenarnya sama aja. Cuma ini pengen dinotasikan vektor gitu. Jadi ini. Oke. Tunjukkan X1 dan X2 masing-masing solusi dari ini. Coba saya akan tunjukkan ya. A-nya ini, kalau solusi apa? Artinya memenuhi hubungan ini. Nah, coba, gimana menunjukkannya? Saya tunjukkan. Saya kumpulkan dulu. A-nya apa? X vektornya apa? Tadi saya punya X1 ini sama dengan apa? E pangkat min T itu kali 0,1. 0 ya? Lihat lagi. Sebentar, salah pijit. Ini ya. E min T. A-nya min 1, 0, 0, min 3. Min 1, 0, 0, 3. Nah, saya akan tunjukkan bahwa si X1 itu memenuhi hubungan ini. dx1 dt sama dengan A kali X1. Kalau dia solusi ya. Kalau ini solusi berarti harus memenuhi ini. Kita hitung aja. dx1 dt tinggal seperti ini menjadi pangkat itu jadi min pangkat min T kan turunannya kali 1, 0. Sama dengan vektor min min T 0 ya. Nah, itu udah saya hitung ini. Sekarang saya hitung A kali X1. Betul nggak sama hasilnya? Min 1, 0, 0, 3 dikalikan min T 1, 0. Min T-nya bisa keluar. Itu kan skalar 0, 0, 3, 1, 0. Kalau dikalikan menjadi min 1 kali 1 jadi min T kan ya. Ini 0, ini 0, jadi ini 0. Nah, sama ya. Jadi, si X1 ini memenuhi hubungan ini. Memenuhi persamaan diferensial semula. Dengan cara yang sama, X2, kalian kerjakan ke X2 yang ini juga memenuhi. Bahkan secara umum, semua konstanta kali X1 dan konstanta kali X2 kemudian dijumlahkan
itu solusi umum dari ini. Solusi umum adalah ini, namanya kombinasi linear ya. Konstanta kali ini tambah konstanta kali yang kedua. Nah, ini idenya nanti untuk mencari solusinya. Lanjut lagi. Nilai nilai C1, C2-nya bisa ditentukan dari syarat awal. Mana yang berupa vektor tadi ini? Coba kita hitung, saya hitung di sini ya. X0 masuk ke sini. X0 X0 yang sama dengan 25 itu sama dengan ini. C1 kali ini E-min. Ini saya tulis sebagai E-min T kalikan ke sini ya. Sama saya dikalikan ke sini. E-min T kali 0 kan bawahnya bukan kali 0, 0 tambah C2. Ini X2 saya masukkan ke sana. E pangkat min 3T. Salah. 0 ini kan. Komponen pertamanya 0 yang X2. Komponen 2-nya E min 3T. Nah, dengan menyamakan ini saya dapat apa? 2 sama dengan C1 kali T-nya 0 ya. T-nya 0. Kan T-nya 0. Syarat awal min 3 kali 0. Ya ini 0 juga. Ini juga 0. Karena T-nya 0. Ini di sini. T-nya 0. Ini C1 ya, yang atas samakan 2 sama dengan C1 kali 1 ditambah 0. Jadi C1-nya 2. Kemudian 5 sama dengan C1 kali 0 ditambah C2 kali 5. Tuh. 5 sama dengan 5C2 atau ini C5 atau apa ini? Bukan 5, ini 1. Gitu ya. Ini kan 1. Jadi C1-nya 2, C2-nya 5. Oh, ini udah langsung di sini ya. Oke. Nah, jadi solusinya adalah ini. Tadi kan solusinya ini. C1X1 tambah C2X2. C1, C2-nya udah diperoleh dari syarat awal. Masukkan ke persamaan ini. Saya peroleh ini bentuknya. Nih, C1-nya 2 kali X1, vektor X1 tambah C2 kali vektor X2. Nah, kita lihat sekarang perilaku solusinya di sini. Oh ya, solusi umum udah. Nah, kita lihat sekarang perilaku solusinya. Tadi kan solusinya, kita lihat, ini solusi. Kelipatan ini juga solusi. Ini solusi. Kelipatan ini juga solusi. Bahkan kombinasinya solusi. Kalau mau dibuktikan, kayak saya tadi aja dikalikan. Dihitung AX, dihitung juga DX DT, itu ya. Nanti sama. Nah, kita lihat. Kalau C2-nya 0, berarti saya mendapatkan solusinya C1X1. Ini ya. Kalau saya ambil C2-nya 0 secara umum ya. Kalau ini udah solusi khusus, solusinya kalau diberi syarat awal ya ini solusinya semacam aja. Sekarang kalau nggak pakai itu kan tadi solusi umum. Tulis di mana ya? Solusi umumnya tadi adalah, tulis di sini aja ya. Coba. Solusi umumnya tadi kan C1 kali X1-nya apa tadi? X1-nya ini. E min T10. E min T10.
ditambah C2 tadi E-3T ya, 0,1. Nah, kita lihat kalau C2-nya 0, saya hanya dapatkan XT-nya C1 E-T 10. Kita lihat depannya ini adalah skalar, ininya adalah vektor 10. Berarti vektor di sumbu horizontal saja ya. Kalau ini sumbu X1, ini sumbu X2. Jadi solusinya berbentuk, kita lihat, vektor 10 itu adalah seperti ini vektor 10. Nah, tapi kita lihat ini dengan ini kelipatan vektor 10 ya. Ini perlu diperbesar supaya jelas. Nah, kalau saat populasi awal X1-nya di sini, kita lihat dengan berjalannya waktu, hati-hati ini bukan turunan, ini udah solusi. Dengan membesarnya nilai T, maka ini makin kecil tuh. Vektornya searah 10, tapi mengecil. Nah, maka populasinya akan bergerak ke sana. Populasinya berkurang dengan membesarnya T. Jangan dilihat ini positif ya. Karena ini bukan turunan, ini udah solusinya. Jadi T-nya membesar, gimana nilai ini? T membesar, nilai ini makin kecil. T-nya menuju tak hingga, ini praktis 0. Jadi populasinya baik dari mulai di sini, di kiri, di kanan sini mulai X1-nya, ataupun mulai di sini, dia akan mengecil akibat faktor ini. Ya, dengan membesarnya waktu ini menuju 0. Jadi itu digambar panah ke ini. Untuk berbagai nilai. Ya, dengan berjalannya waktu, maka si X1 akan mengecil menuju 0. Akibat faktor ini nih. Nah, yang kedua, kalau C1-nya yang 0, jadi populasinya mulainya di sini, di sumbu yang horizontal di sini. Yang X1-nya selalu 0, dari awal nggak ada X1-nya. Kita lihat solusinya adalah hanya bagian yang ini. Ini 0,1 adalah vektor di sini, 0,1. Ya. Jadi solusinya selalu terletak di kelipatan ini. Jadi hanya di sumbu yang tegak saja. Nah, dengan bertambahnya waktu, ini pangkat min 3T, dengan bertambahnya waktu, makin besar T, panjang vektornya makin pendek ya. Karena ini kan makin kecil dengan T-nya membesar. Jadi kembali, yang di sumbu ini, kalau saya mulainya di sini, dengan berjalannya waktu, jumlah populasinya akan turun. Demikian juga kalau mulainya di sini, dengan berjalannya waktu, ini sama aja, menurun. Jadi yang di sini kalau dilihat ini ada panah tuh, panah menuju ke 0. Dengan berjalannya waktu, kalau T-nya makin besar, ini makin menuju 0. Nah, kalau sekarang mulainya bukan C1-nya bukan 0, C2-nya bukan 0. Mulai populasinya misalkan di populasi awal tadi di 2,5. Jadi awalnya X1-nya 2, 1, 2 gitu kan di sini. Y-nya 5, awalnya di sini. 2,5. Populasi awalnya. Bagaimana dengan berjalannya waktu? Ini ya. Tadi konstantanya kan udah diperoleh nih 2. Ini 5 kebetulan akan sama dengan populasi awal. Nah, dengan berjalannya waktu ini kita lihat si X bagian yang ini akan menuju ke 0, bagian ini juga menuju 0 karena E-T ini E-3T. Jadi solusinya seperti ini. Dengan bertambahnya waktu dia asimptotik ke 0, 0. Kalau mulai syarat awalnya yang lain ya sama aja. Dimanapun ini kombinasinya akan menuju vektor
titik 00. Gitu ya. Rada susah saya ngomongnya. Jelasin ini tuh. Paham tidak? Hah? Paham tidak? Karena kita akan ke prosedur umum. Ini analisa dari solusi ini. Rada susah ya. Nanti dilihat lagi. Oke, kita lihat sekarang. Tadi kan spesial nih, contoh ini hanya ini. Yang bisa langsung dicari solusinya eksak. Sekarang kalau ininya saling terkait, kita lihat. Prosedur umum. Harus pakai nilai itu nanti. Harus pakai nilai eigen ya. Coba kita lihat. Sekarang balik lagi ke masalah yang sama, tapi X-nya nggak spesial kayak tadi. Ini spesial karena X1 hanya bergantung ke X1 aja turunannya. X2 hanya bergantung ke turunan X2 hanya bergantung ke X2 aja. Jadi seolah-olah X1 dan X2 nggak saling terkait gitu di persamaan diferensialnya. Nah, sekarang kita akan melihat kalau umum. Ya, jadi matriksnya nggak istimewa kayak gini. Kalau ini menyebabkan yang X1 sama dengan min 1, X2 min 3. Umum kita lihat. Jadi sama kayak tadi, cuma A-nya umum ya. Nah, misalkan X1 dan X2 solusi dari persamaan diferensial di atas, maka solusi umum berbentuk ini. Oke, itu udah rumusnya. Sekarang kita akan mencari X1 dan X2-nya. Ya. Bukan yang tadi kan contoh spesial. Ini kalau umum. Kalau matriks A-nya umum, sebarang 2 kali 2. Nah, solusinya tuh dimisalkan berbentuk ini. Ya, idenya nggak dijelaskan di sini ya, karena nggak mungkin menyampaikan idenya kalau nggak belajar teori persamaan diferensialnya. Oke, dimisalkan solusinya berbentuk ini. Karena dia solusi, harus memenuhi hubungan yang di atas, kan? Oke, kita lihat. Substitusikan ini ke sini. Kenapa? Karena ini solusi katanya, mau dicari solusi yang bentuknya gini. Jadi dx dt sama A kali ini. Oke. Nah, dari sini saya turunkan ini yang ada T-nya cuma di sini ya. Oke, yang ada T-nya ini si vektor konstan yang kita cari nanti V-nya. Jadi saya turunkan ini menjadi lambda E pangkat lambda T, turun ke T. V-nya nggak ada T-nya, jadi ikut aja. Yang ini biarkan aja. Nah, dari sini saya ini kan pasti nggak 0. Jadi boleh dicoret ya. Saya punya hubungan ini. Ternyata solusinya haruslah apa? V-nya vektor eigen, lambda-nya nilai eigen. Ternyata solusinya harus berupa lambda-nya nilai eigen, V-nya vektor eigen. Jadi solusi dari masalah ini adalah berbentuk ini dengan lambda dan V pasangan eigen. Begitu. Ya. Dan pada bahasan ini kita hanya membatasi matriks A yang memiliki 2 nilai eigen yang berbeda. Kalau A-nya nilai eigennya kembar, itu akan lain persoalannya, pembahasannya. Kita hanya akan bahas yang nilai eigennya berbeda dan real. Yang kompleks nggak ikut. Gitu ya, kalau ketemu lambdanya bilangan kompleks nggak ikut. Nah, kalau lambdanya nanti 2 nilai eigen yang berbeda,
katakanlah pasangan eigennya ini dan ini, maka solusi kita adalah X1-nya sama dengan E pangkat lambda 1T kali V1 dan yang X2-nya sama dengan E pangkat lambda 2T V2. Gitu ya, dapat 2. Sebagai ini nanti. Ini solusi umum setelah dapat X1, X2-nya. Lumayan membingungkan ya. Oke, ini solusi umumnya. Oke, itu prosedur yang akan kita lakukan berikutnya. Jadi nanti diberikan A tertentu, nanti kita akan menghitung pasangan eigennya. Setelah didapat pasangan eigennya, maka solusinya adalah ini. Nanti baru di situ dihubungkan lagi ke yang knot, spiral, dan saddle. Gitu ya. Oke. Nanti akan mencari ini kalau diberikan A-nya. Nah, hari ini belum menghitung, baru melihat sekarang hubungannya. Ini kan di sini jadinya muncul vektor dan nilai eigen, sementara di depan tadi ada null client. Nah, apa hubungannya? Coba kita lihat. Coba ya. Ini langsung diberikan gambar, hitungannya nanti setelah ini. Akan dikuliahkan Senin, nggak hari ini. Yang ininya nih, mencarinya nih. A-nya sekian, nyari nilai eigennya nanti Senin. Yang akan dilihat sekarang gini. Pertama dulu. Tadi di awal kuliah saya katakan ini solusi dari masalah ini ya, untuk A tertentu. Nah, tadi di awal kuliah saya udah ingatkan yang penting ternyata muncul lagi di sini. Sebentar, ini kalau mau geser gimana ya? Saya mau geser, mau gedein. Nah, gitu. Ingat, kalau ini adalah X1 null client, artinya ini kan, maka kurva solusi memotongnya pasti tegak. Ini motongnya tegak di sini ya, tegak semua. Kalau saya punya garis ini X2 null client, atau ini memilih ini, motongnya dia horizontal. Kenapa? Karena X2-nya konstan di situ ya. Kalau pas di situ. dx2 dt 0 kan artinya X2 konstan. Ini semua horizontal, yang ini pasti tegak. Kalau di ujian onsite kalian harus menggambar nih. Kalau sekarang kan nggak mungkin ngeluarin soal menggambar. Diberikan gambar, memilih mana yang betul-betul solusi gitu. Itu ada ciri-cirinya itu. Nah, sekarang kalau eigenvektor, apa hubungannya? Kita lihat lagi halaman sebelumnya. Kita lihat, ini. E pangkat lambda T kali V, ini solusi. Ya, ini solusi. Bahkan solusi umumnya ini. Oke. Nah, jadi, ntar saya baca ini. Supaya urutannya ini ya. Ini tadi udah pepotongan garis null client dengan kurva solusi, udah ya tadi yang singgungannya vertikal atau horizontal. Nah, dua buah kurva solusi tidak mungkin berpotongan. Saya perbesar lagi. Dua solusi nggak mungkin berpotongan. Yang ini nggak mungkin gitu berpotongan dengan yang ini. Itu jelas. Kenapa? Kan kalau gini berarti nanti syarat awalnya diberikan di sini, solusinya jadi ada dua gitu ya, nggak mungkin. Dua kurva solusi yang biru itu nggak mungkin berpotongan. Oke, tuh jelas ya. Saya susun. Kalau berpotongan, nanti kalau berpotongan diberikan syarat awal ini, solusinya bisa ini dan ini. Tadi udah dibilang bahwa solusinya pasti tunggal dengan cara apapun. Nggak mungkin jadi dua kurva. Garis yang dibangun oleh masing-masing vektor eigen merupakan solusi. Kenapa? Kita lihat. Mundur lagi.
Oh, ini udah ada nih solusinya ya. Kita lihat. Kalau C2-nya 0, ini nggak ada itu kan jadinya. Ini kita lihat, ini apa? Ini adalah V1 itu vektor eigen ke-1. Katakan vektor eigen ke-1 yang saya warnai ini merah. Ini tak lain adalah kelipatan dari vektor eigen 1. Tuh. Ini semua kelipatan sesuai vektor V1 yang merah ini. Dia solusi. Kemudian kalau ini yang 0 C1-nya, yang ini nggak 0, kita lihat bahwa ini adalah semua kelipatan vektor eigen 2. Kelipatan vektor eigen yang ini. Ya, dia solusi. Gitu ya. Jadi semua kelipatan vektor eigen solusi. Dengan demikian, mikirnya agak susah nih, mikir nih. Dengan demikian, kurva yang biru itu solusi, kurva solusi. Yang coklat juga solusi, nggak mungkin berpotongan. Kan dua buah solusi nggak mungkin berpotongan. Yang biru-biru itu solusi tadi. Yang coklat itu kelipatan vektor eigen, semua kelipatan vektor eigen solusi juga. Ya. Gak mungkin yang coklat dengan yang biru berpotongan, karena tadi yang ke-1 ini, dua buah solusi tidak mungkin berpotongan. Gitu ya. Tapi yang coklat sendiri, sebentar. Coba. Yang coklat ini vektor eigen 2, ini vektor eigen pertama, katakan, berpotongan tuh di 00. Tidak ya, sebenarnya di 00 bukan vektor eigen. Kan yang namanya vektor eigen nggak boleh vektor 0. Harusnya bulat di situ. Gitu ya, yang namanya vektor eigen tuh, ya nggak boleh vektor 0. Nggak boleh 0. Jadi dia sebenarnya nggak berpotongan. Oke. Membingungkan, susah ini. Kurva solusi tidak pernah memotong garis yang dibangun oleh vektor eigen, jelas. Karena vektor eigen solusi, ya kurva solusi yang biru nggak boleh berpotongan dengan vektor eigen. Nah, ini. Kurva solusi yang biru, yang manapun, akan konvergen ke garis yang dibangun oleh vektor eigen dominan. Misalkan ini, vektor eigennya ini misalkan -1, yang ini misalkan 3. Kita lihat, kalau T-nya membesar, bayangkan T-nya besar 1000 atau 1.000.000, praktis yang ini nggak harus minus ya. Sorry, saya ganti. Nggak harus minus, ini misalnya 2. Untuk T yang sangat besar, praktis yang ini ketilep sama yang ini ya. Gak ada artinya ini, meskipun E pangkat 2T, E pangkat 3T, T-nya semiliar. E pangkat 3 miliar sama E pangkat 2 miliar, E pangkat 2 miliar nggak ada artinya. Artinya apa? Bahwa untuk T yang besar, kurva solusi ini akan mendekati vektor eigen yang dominan. Ini yang dominan saya tulis yang ini. Yang nilai eigennya paling besar. Ini. Itu efeknya apa? Kita lihat di gambar ini. Nah, dari sini saya bisa tahu vektor eigen yang dominan yang mana. Kita lihat kurva solusi ini. Mendekati yang ini ya. Tuh, semua mendekati yang, berarti ini vektor eigen yang nilai eigennya paling besar yang ini. Yang ini yang lebih kecil, karena apa? Tuh, dijauhi sama dia. Yang didekati yang ini. Tuh. Meskipun tadinya dekat vektor eigen yang ini, dengan berjalannya waktu, solusinya mendekati vektor eigen yang dominan. Nah, kombinasinya kita lihat, jadi kalau ini null Klein tadi, kalau ini X1 null Klein, motongnya di sini harus tegak. Jadi ini pasti X1 null Klein. Ini horizontal. Pasti ini X2 null Klein. Kemudian ini mendekati yang kurva solusinya ke
garis coklat yang ini. Berarti ini adalah berada pada kelipatan vektor eigen yang dominan. Vektor eigen dominan. Ya, vektor eigen sebenarnya kalau diberikan satu buah ya hanya satu, tapi ini semua kelipatan vektor eigen dominan ada di sini. Ini semua kelipatan vektor eigen yang tidak dominan. Sangat bagus untuk soal pilihan tuh. Diberikan gambar gini, ini saya namakan garis L1, L2, L3, L4, yang mana yang merupakan vektor eigen dominan, yang mana yang merupakan X2 null client. Itu kan bagus pertanyaannya. Itu harus dipahami sama kalian jadinya. Dengan memperhatikan perilaku kurva solusinya. Pusing pasti ya. Saya nggak akan lanjut dengan ngitung. Kalau A-nya diberikan, itu nanti Senin. Nanti Senin saya akan ngomong lagi yang ini. Setelah ini contoh ini dihitung, saya ngomong lagi ini. Supaya meresap ke kalian. Sekali diomong gini kayaknya ngambang-ngambang. Agak susah mikirnya, rada susah konsep ini ya. Enggak, gitu. Tapi hati-hati di ujian bisa keluar konsepnya, suruh milih gitu, mana yang benar. Oke, hari ini saya hanya sampai situ dulu aja. Kalau ya sementara mungkin diresapi dulu ya, nggak usah ditanya dulu, karena besok saya membahas contoh ini nih, contoh kemudian sampai menggambar, kembali akan saya jelaskan lagi model kayak gini. Kenapa ini misalkan, kenapa modelnya ini kayak gini, motongnya kayak gini gitu, atau mendekati ini gitu. Nah nanti kita lihat lagi besok. Sementara diresapi dulu, saya bisa bayangkan kalian bingung yang ini sekarang. Jadi tolong dilihat lagi nanti ya videonya untuk Senin supaya Senin diharapkan udah lancar. Oke, saya stop dulu.